Empat cairan sudah kita pasang. Jangan lupa subscribe, like, tekan tombol loncengnya. Semprotan bensinnya dalam 1 menit di RPM 10. Oke, nah kali ini kita akan training cara pemakaian injektor khusus untuk mobil. Di sini sudah tersedia dia untuk pengetesan sekaligus 6 silinder atau 6 injektor ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Bisa pengetesan sekaligus 6 injektor. Nah, kebetulan di sini hanya tersedia 1 injektor. Jadi yang lubang 5-nya saya tutup. Sudah saya tutup ya, 5. Nah, di sini saya tes injektor Avanza. Nah, nanti kalau untuk berbagai macam injektor, di sini sudah ada untuk dudukannya, sesuaikan ukurannya dari injektor ini. Kemudian kita harus punya yang namanya o-ring kit untuk penggantian o-ringnya pada saat pengetesan supaya tidak bocor ya. Jadi kita mulai testing cara pemakaian untuk alat injektornya. Pertama-tama, oke, ini kita pasang di silindernya seperti ini ya. Oke, nah kalau sudah, ini kita kencangkan dengan bautnya ini ya. Nah, kalau sudah keras bautnya, kerasnya kira-kira jangan terlalu keras ya, supaya injektornya nggak lepas saja. Kalau sudah, kita connect hose-nya ini dia connect ya, sudah terconnect. Kemudian karena kita pakai injektor yang nomor 3, jadi kabel dari program atau dari ECU-nya kita pakai yang nomor 3. Nah, ini nomor 3 ya. Oke, connect. Nah, sudah tersambung. Oke, sekarang kita hidupkan powernya. Di sini tekan on. Iya, sudah menyala. Ya, kemudian lampu untuk penerangan sudah menyala. Oke, nah sekarang kita mulai operasikan alatnya step by step ya, step by step. Di sini untuk penentuan nomor perintah kerjanya. Di sini untuk penentuan lama perintah kerjanya. Oke, di sini nomor yang pertama, di sini tertulis ultrasonic cleaning. Nah, ultrasonic cleaning itu nanti dia ada di alat ini. Nah, ini dia nanti ultrasonicnya ya. Jadi ini untuk membersihkan atau cleaning injektornya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kedua. Oke, langkah kedua, di situ dia tertulis idle testing injektor. Ya, sini tertulis idle testing. Kita masuk di nomor 2, tentukan perintah kerja di nomor 2. Nah, setelah nomor 2, tentukan lama pekerjaannya atau lama testingnya, 1 menit kah, 2 menit kah, 3 menit kah, bisa. Nah, di sini saya tes 1 menit. Oke, 1 menit. Kemudian saya tekan start. Nah, injektornya berfungsi ya. Tuh. Injektornya bekerja, semprotannya. Oke. Nah, untuk mengetahui dalam 1 menit berapa banyak semprotan bahan bakarnya, kita bisa ulang, pause, ya. Handle ini kita tutup supaya semprotan dari injektor itu tidak langsung jatuh ke penampungan. Jadi ini kita tutup. Oke, terus ini untuk setelan pressure dari pompa kita paling kecil ya, kita paling kecil saja. Nah, kalau sudah tekan start. Nah, ini dia semprotannya.
dari sini kita harus tahu mengikuti data speknya injektor mobil ini. Contohnya ini injektor Avanza, kita harus tahu dalam pressure 40 ya, ini pressure 40. Dalam pressure 40 dikasih waktu dalam 1 menit. Posisi idle itu kurang lebih 800 sampai 1000 rpm. Nah, di sini berapa mili bahan bakar yang disemprotkan dalam 1 menit yang sudah ditentukan di dalam program tadi. Nah, nanti hasil berapa banyaknya ini cairan kita harus sesuaikan dengan buku standarnya itu injektor yang kita testing. Seperti sekarang ini kita testing injektor Avanza. Nah, kita harus punya buku dasarnya, jadi kita tahu acuannya injektornya masih normal tidak pada saat pengetesan idle. Nah, ini sekarang sudah selesai posisi pengetesan idle. Sekarang cairannya itu berada di 5 mili ya, 5 mili dalam 1 menit. Posisi pengetesan di idle dengan pressure pompa tekanan bahan bakar itu 40 PSI. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke medium ya. Jadi ini kita cairannya kita kembalikan lagi ke tangki supaya pengukuran lebih normal lagi dari 0. Nah, sudah kering, kita masuk tutup lagi tangkinya. Nah, sekarang kita tes lagi perintah kerja selanjutnya di nomor 3 ya. Kurang jelas memang di sini tulisannya ya. Di sini ada perintahnya ya. Di sini nomor 3 masuknya medium speed testing ya, medium speed testing tentukan nomor 3. Nah, kalau kita berbicara RPM itu misalnya dia sampai 10.000, berarti medium itu ada di tengah-tengah, dia 5.000 RPM ya. Jadi ini anggapannya seperti itu. Nanti kalau di mobil sesuaikan masing-masing dia RPM-nya. Nah, sekarang kita masuk di perintah kerja nomor 3 medium testing. Nah, kemudian durasi kerjanya itu 1 menit pengetesan, tekan start. Nah, injektornya seperti itu pada saat dia medium. Nah, itu cairannya. Nah, sudah selesai waktu penentuan kerja dalam 1 menit. Nah, tadi kalau kita berbicara RPM maksimal 10.000, berarti dia pada saat medium itu ada di 5.000 RPM. Dalam 1 menit proses penyemprotan, dia sekarang ada di 50,5 mili semprotan bahan bakarnya dalam 1 menit. Nah, ini nanti kita harus cocokkan dengan nilai standarnya injektor untuk Avanza ya. Jadi kita cocokkan apakah dia terlalu boros minyaknya ataukah dia terlalu sedikit minyaknya, tekanannya ya. Oke. Kemudian kita lanjut di nomor 4. Di situ dia perintahnya di high speed testing. Berarti tadi kalau kita bicara RPM maksimal 10.000, berarti dia ada di RPM 10.000 ya. Seperti itu. Dalam proses kerja kita tentukan 1 menit kembali. Enter, tekan yes atau play. Nah, sudah selesai dalam 1 menit. Dia tadi di high speed posisi 10.000 RPM, kita tadi bicara dari awal ya. Dia itu mencapai 85 mili dalam 1 menit ya. Nah, dari sini kita bisa tahu perbandingannya. Oh, injektornya masih normal atau tidak. Oke. Nah, kalau sudah kita turunkan lagi cairannya. Kita buka penutupnya. Oke, nah kalau sudah, di sini ada nomor 5
pengetesan nomor 5 itu akselerasi ya. Akselerasi itu berarti sama seperti kita bawa mobil itu di jalanan. Jadi kadang pelan, kadang sedang, kadang kencang ya. Kita tentukan nomor 5 program kerjanya yaitu akselerasi. Sekarang kita play. Nah, ini sudah diprogram, kita nggak bisa rubah-rubah lagi ya. Play. Ya. Nah, inilah dia akselerasi. Jadi kadang pelan, kadang kencang. Ya, seperti itu. Keluar dia angkanya menunjukkan dia buka tutupnya itu klep. Ya, dia yang bunyi ya itu dia klepnya. Di sini hitungannya dia berapa kali sudah terbuka. Ya. Nah, kalau sudah kita masuk di nomor 6 sistem speed testing. Nah, ini seperti modelnya seperti sistem drag ya, dia dari pelan. Nah, tiba-tiba dia nahan misalnya di RPM 3000, dia nahan terus dia ngebut di RPM tinggi ya. Kita testing ya. Kurang lebih seperti ini dia nomor 6. Kita start. Ya, seperti ini dia. Ya, dia tiba-tiba menaikkan RPM-nya, nah, kuning kencang. Oke, nah sekarang kita masuk di tes kebocoran. Ini kita tutup. Kita tentukan nomor 7. Oke, kemudian kita play. Nah, di sini kita setel tekanannya setinggi-tingginya. Kita setel. Nah, ini sudah selesai perintah kerja di nomor 7, yaitu tadi leak testing. Sekarang kita masuk di idle spray palua testing. Nah, idle spray palua testing ini dia posisi injektor pada saat idle atau kurang lebih 800 sampai 1000 rpm. Namun tekanan pressure dari sini itu kita berikan tekanan maksimal. Jadi pada saat dia didorong itu bahan bakar, kemudian itu palapnya idle, apakah dia ada kebocoran atau tidak. Jadi itu fungsi testingnya. Kita tentukan di nomor 8 ya, idle spray palua testing. Ini kita tentukan 1 menit saja. Kita tentukan waktu 1 menit, kemudian tekan play. Nah seperti ini ya. Jadi ini tekanan bahan bakar betul-betul maksimal ya. Dia itu sekitaran kurang lebih 90 psi. Kemudian di sini dia kita lihat apakah dia ada kebocoran atau tidak. Ya, ternyata normal ya, tidak ada kebocoran. Oke. Nah, kalau sudah selesai di nomor 8, kita masuk ke langkah berikutnya di medium speed ya. Tadi kan idle speed, nah sekarang medium speed. Oke, tentukan nomor 9. Tetap ini pressure yang tinggi, setelannya tentukan yang paling tinggi. Oke, kita play lagi. Ya, ini dia medium. Oke, sudah selesai di perintah nomor 9. Oke, kita turunkan lagi cairannya. Kita tutup lagi. Nah, sekarang kita masuk di nomor 10. Itu high speed ya, nomor 10 high speed. Dan play. Ya, ini dia high speednya. Ya, dia masih normal ya, tidak ada keluar bintik-bintik hujan. Nah, kalau dia sudah ada bintik-bintik hujan, nah itu berarti sudah ada kerusakan. Oke, ini sudah selesai di nomor 10, diperintah kerja high speed. Nah, sekarang kita masuk di reverse flushing ya. Kita tes di nomor 11. Play. Ya, itu dia.
Ya, ini dia jadi dari 0 RPM dia langsung ke high speednya untuk ngetes kelancarannya. Oke. Ya, ini untuk ngetes injektornya apakah dia normal atau tidak. Nah, jadi nanti kita untuk pengetesan injektor ini kita harus ikuti step by step ya. Dia dari nomor 2 sampai di nomor 12 untuk pengetesan. Untuk nomor 1 itu khusus untuk cleaning ultrasonik ya, nanti di sini. Oke. Nah, sudah selesai. Kita masuk di nomor 12. Play. Ya, ini untuk disassemble cleaningnya ya, nomor 12. Nah, kalau sudah selesai, oke, di sini ada nomor 13 itu unit info, ya kita abaikan saja. Nah, sekarang kita masuk di nomor 1, ya nomor 1. Ya, nomor 1 itu untuk ultrasoniknya. Nah, kalau sudah selesai pemakaian semua, kita mau tes ultrasonik cleaningnya. Nah, kita mau copot injektor untuk menghindari semprotan yang keluar pada saat pencabutan injektor. Kita lihat di sini ada presurnya. Nah, presur ini masih bertekanan tinggi. Jadi kita turunkan dulu presurnya. Kita kembali ke nomor 1. Ya, nomor 1. Ya, nomor 1. Kemudian kita tekan play. Nah, biarkan dia turun tekanannya. Nah, kalau sudah turun, ya kita stop. Ya, stop. Baru kemudian kita lepas injektor supaya tidak ada lagi tekanan sehingga tidak ada cairan yang menyemprot keluar. Oke, kita lepas dulu. Nah, ini injektor sudah kita lepas. Kita akan masuk ke perintah tadi nomor kerja ya, nomor 1 itu untuk ultrasonic cleaning atau untuk membersihkan kotoran yang ada pada injektor. Oke, kita masukkan. Nah, isi cairannya nanti khusus cairan untuk cleaning testing ya, khusus cairan testing cleaning. Nah, ini kita masukkan ya, seperti ini modelnya. Nah, kalau sudah kita program perintah kerjanya. Di sini tentukan di nomor 1 ya, sudah nomor 1. Nah, kemudian tentukan berapa lama untuk durasi kerjanya ya. Nah, misalnya 10 menit ya. Ini maksimal 10 menit, sudah diprogram 10 menit. Kita play. Oke. Kita play. Nah, setelah kita play, kita masuk ke di sini. Ini juga kita on, ultrasoniknya kita on. Nah, di sini kita sudah tentukan juga 10 menit ya. Kita tentukan 10 menit atau mau tambah, tapi untuk mencocokkan yang di sana 10 menit tadi kita program juga 10 menit. Oke, ini untuk tentukan waktunya. Kemudian kita tekan play. Nah, dia seperti itu ya. Kita tunggu sampai waktunya habis dan kemudian kita selesai untuk pengetesan injektor. Oke, nah untuk pembanding setelah kita nanti masukkan di cairan cleaning, kita boleh tes lagi ulang ke sini datanya seperti apa gitu. Misalnya tadi sebelum pengetesan ternyata leak testnya tidak lulus atau ada kebocoran, kita boleh tes cleaning. Setelah cleaning baru kita tes lagi ke sini ya. Oke. Nah, di sini sudah tertulis ya, ada tanda melarang. Di sini tidak boleh ada api atau rokok ya, dan tangan tidak boleh dicelupkan ke cairan nanti pada saat cairan yang sesungguhnya yaitu cleaning injektor. Oke. Demikian tutorial untuk pengetesan injektor cleaner MST A360.